ketahanan pangan apa yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan untuk mendukung Astacita program Bapak Prabowo. Jadi sebetulnya bukan Lanut Samratulangi saja, Oh ya. semua lanut memang diperintahkan oleh kepala staf Iya, untuk mendukung program Astacita. Mhm. Bagaimana perannya adalah memanfaatkan lahan-lahan yang eh, tidur ya, dalam tanda kutip tidur tapi tidak dimanfaatkan, itu segera diberdayakan untuk mendukung program tersebut. Sementara untuk Lanut Samratulangi itu dengan cakupan 2 provinsi sampai Gorontalo itu memiliki beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab atau aset ya yang harus dijaga oleh Lanut Samratulangi, di mana salah satunya adalah bekas lapangan terbang Kalawiran yang dulu menjadi pangkalan angkatan udara di Manado. Kemudian di Bandara Samratulangi sendiri memang ada yang dikerjasamakan dengan pihak Angkasa Pura. Kemudian kami ada perumahan ya, perumahan komplek juga ada beberapa lahan kosong, dan yang paling besar adalah kami memiliki atau menjaga aset yang ada di Gorontalo. Itu sebetulnya lebih dari 90, namun karena memang ada yang harus koordinasikan, hanya tinggal 82 hektar di sana. Kemudian apa yang dimanfaatkan untuk yang terkecil dulu adalah kita punya lahan di komplek ya, di komplek Falcon. Di komplek Falcon itu di perumahan itu paling sekitar ada 1.000 meter. Iya. Itu hanya Kompleknya di mana itu, Pak? di belakang Di lapangan. di dekat bandara. Dekat bandara. Di dekat Oh, bandara. gitu. Di dekat bandara. Kemudian di base of timur. Di base of timur di bandara juga ada 4.000 meter lah. 4.000 lebih. Itu juga lahan masih belum dimanfaatkan, namun sekarang sedang proses ini. Baru kemarin kami panen juga. Panen Jagung. Oh, panen jagung. Jagung. Iya, Kemudian di Kalawiran itu ada 18 hektar, itu dimanfaatkan oleh masyarakat juga untuk menanam padi. Padi, sawah. Sawahnya sawah tada hujan kalau salah. Sawah tada hujan. Itu bisa setahun tuh 2 kali panen. Kemudian yang paling besar adalah di Gorontalo, 82 hektar ditanam jagung pakan. Jagung pakan dia bisa panen sampai 3 kali dalam setahun. Ini kalau misalnya dengan Gorontalo, berarti untuk wilayah kerjanya Lanut Samratulangi sampai ke Gorontalo ya, bukan cuma Sulawesi Utara ya? Betul Oh, gitu. sekali. Karena memang pembagian wilayah sesuai dengan Kep Kasau diturunkan oleh Pangkoop 2 itu kami sampai wilayah Gorontalo. Karena di Gorontalo kami hanya ada pos. Iya. Sebentar nanti akan kami besarkan menjadi detasemen di sana. Seperti yang disarankan oleh pimpinan, kami tetap melibatkan masyarakat sekitar. Karena kami tujuannya memang diciptakan bukan buat petani, ya kan? TNI kan bukan buat jadi petani, buat perang kita Iya, tuh. untuk membantu saja, mendukung begitu ya. Betul. Jadi melibatkan masyarakat yang ada di sekitar supaya minimal meningkatkan taraf hidup mereka juga. Oh iya. Terutama di yang besar itu di Gorontalo dan di Kalawiran. Jadi Kalau yang ini hanya dimanfaatkan buat kami sendiri. Jadi pada dasarnya yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat begitu Betul, ya. betul. Hanya Kami edukasi, Pak. Oh iya. Kami melibatkan juga Dinas Pertanian ya. Oh Pertanian, kemudian kami juga memberikan bibit atau benih yang bagus. Kami juga koordinasi dengan Pemda supaya kolaborasi ya. betul, supaya masyarakat sekitar tuh ini lebih meningkat taraf hidupnya, karena kalau yang saya pelajari sekarang tuh masih masih di ini sama tengkulak. Oh, masih iya, ada, betul. masih ada masalah. Bukan wilayah yang menggunakan lahan TNI AU saja, tapi lahan-lahan sekitar pun tengkulak masih istilahnya masih ada di sana. Ya kami hanya bisa melaporkan, memang itu kami juga tidak bisa melarang. Oh. Tidak bisa melarang karena
Ya gimana ya, itu sebetulnya merugikan masyarakat sebenarnya. Namun bagaimana caranya supaya masyarakat bisa beralih kepada pemerintah gitu. Memang saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pak Gubernur, Pak YSK, dari Pak YSK itu Bulog yang harus segera turun tangan untuk menangani hal tersebut. Dan satu informasi, pihak pemerintah pusat pun sudah perhatian pada Kalawiran ini. Ya bukan Kalawiran saja ya, tapi ada perhatian untuk program tersebut. Jadi mungkin insya Allah kalau misalnya jadi, kami akan didukung untuk mendirikan pabrik pengolahan padi. Jadi kayak Sislab gitu, sama pabrik pengeringan. Nah itu yang diharapkan bisa segera turun, mudah-mudahan tahun ini bisa turun. Nah setelah itu masyarakat bisa beralih pada kami pemerintah dan Bulog tentunya yang akan turun tangan bisa, karena jauh sekali harganya. Kalau di Tengkulak tuh kalau nggak cuma 3.000 ya. Jauh ya. Jauh banget. Kalau dari pemerintah kan sudah Bulog harus 6.500. Memang benar ya, jauh sekali. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa bibit dari kami, kemudian nanti bagi hasil itu kan harus dibuat kerjasamanya bagaimana. Kemudian kami pun sedang berupaya mendatangkan benih padi yang menurut saya spektakuler ini, karena di Jawa itu sudah ada benih padi yang panen setahun bisa 4 kali. Di Jawa ya? Di Jawa. Nah untuk mendatangkan ini mereka ternyata masih percobaan juga. Masih percobaan juga, masih uji coba juga. Jadi kalau sudah dicobanya di Lanut Sukani, Cirebon. Nanti kalau di sana sudah berhasil, ya entah tahun depan betul 4 kali, dan hasilnya tentunya lebih dari yang sekarang ya, yang sekarang. Itu akan saya minta bisa dikembangkan di Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. Demikian pun jagung, jagung yang benihnya yang mungkin dalam sekali panen dalam 1 hektar hanya 5 ton, kita bisa cari benih dan memang sudah ada di Jawa itu sampai 8 sampai 12 ton. Nah itu yang harus dicoba untuk di Sulawesi Utara ya. Betul. Mungkin ini di luar Lanut ya. Saya sedang membuat percobaan saya mengembangkan budaya rumput laut. Rumput laut. Nah, saya sementara ini sudah sounding ke Dinas Kelautan dan Perikanan, kemudian ke kota juga. Akhirnya saya mencoba mencari ada sedikit lahan di Tongkaina. Di Tongkaina. Ini kalau misalnya bagus, mungkin Bupati Minut pun sudah tertarik, karena selama ini yang namanya rumput laut kan rata-rata hanya 2 bulan panen. Iya. Nah saya bibit yang kami bawa ini bisa 1 bulan panen. Oh luar biasa ya. Nah semakin itu jadi cepat ya. Makin cepat hasilnya. Jadi itu yang tapi saya harus membuktikan dulu. Harus membuktikan kalau memang mudah-mudahan memang berhasil, saya akan segera sampaikan ke pemerintah. Kalau saya sendiri menghimbau ke masyarakat, manfaatkan lahan tidur, manfaatkan lahan tidur, jangan sampai itu nganggur, kemudian itu bermanfaat sekali kalau misalnya itu bisa diproduksi atau apa saja lah, entah itu mungkin jagung atau apa. Jadi tentunya akan membantu, saya yakin itu akan membantu untuk minimal buat keluarga. Iya, itu aja. Betul. Kanal Informa.